Bila memang ada tanda-tanda lain atau memang ada arah ke arah infeksi saluran kemih, biasanya dokter akan memberikan obat antibiotik ya yang harus diminum dengan tuntas, dengan selesai. Kalau masih berulang, nah ini yang harus jadi catatan. Jangan-jangan bukan hanya infeksi saluran kemih. Siapa tahu misalnya ada batu saluran kemih yang tidak ketahuan. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Di ginjalnya ya. Betul, bisa di ginjal, bisa di kandung kencingnya, bisa di saluran ureternya. Nah, kalau ada yang seperti itu. 96 FM Merkuri, sahabat dan seperti biasa perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda selama kurang lebih 1 jam dari pukul 11 hingga 12 siang. Kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan karena setiap minggunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menghadirkan tema yang berbeda untuk bisa kita memberikan edukasi pada masyarakat ya. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahlinya untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat. Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini juga bisa Anda saksikan kembali sahabat di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu ya. Dan sahabat, saya tidak sendiri ya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Akhirnya kita ketemu lagi dengan Ellen Pratiwi. Apa kabar? Iya, kabar baik alhamdulillah. Mumpung lagi mendarat. Ya. Biasanya terbang kemana-mana ya. Baik alhamdulillah. Memang karena kesibukan, tapi tetap memantau, tetap ini ya terlibat di kegiatan tetap berkabar untuk pelaksanaan kegiatan ini. Tapi untuk kehadiran memang mohon maaf ini jadi agak mungkin ya disempatkan kalau kali ini dengan senang hati. Saya bisa ketemu kembali dengan Yanti dan juga narasumber kita yang baru pertama kali hadir. Ini senang banget nih kalau ada narasumber baru ya. Ya tentu saja kemarin ada kabar dari Dr. Brahmana bahwa untuk kali ini kita diminta untuk menghubungi Dr. Muhammad Dimas Abdi Putra SPOG. Iya sudah hadir di studio. Selamat siang Dr. Dimas. Halo, selamat siang Mbak Ella, Mbak Yanti. Iya, ini untuk panggilannya ini namanya bagus semua, Dr. Dimas, Dr. Abdi, Dr. Panggilannya? Biasanya dipanggil Dr. Dimas. Dr. Dimas saja. Baik. Nah, tema yang dipilih ini sangat spesifik karena biasanya yang mau bicara ini dulu pernah Dokter Eti ya, dan beliau adalah wanita dan ini sekarang adalah dokter pria. Wah, ini pasti punya sesuatu yang sudah dipelajari dan mungkin bisa dibagikan kepada para pendengar sahabat Merkuri. Yang kayak begini nih biasanya nggak terungkap ya. Perempuan tuh pemalu kan dok. Iya. disimpan sendiri, dirasa-rasain sendiri, tahu-tahu gawat gitu. Betul. Jadi ini sekarang kita mari bersama-sama untuk membuka pikiran, membuka wawasan, kita membicarakan hal yang terkait memang di organ intim atau juga terkait dengan organ kewanitaan. Silahkan terbuka saja untuk menyampaikan nanti apa-apa yang kurang jelas yang disampaikan oleh Dr. Dimas tentang infeksi saluran kemih pada perempuan apa dan bagaimana. Monggo. Iya dokter, kita langsung saja nih ya. Terkait dengan infeksi saluran kemih, ini kan kondisi yang bisa dikatakan banyak diderita oleh perempuan. Nah, kalau bicara tentang ISK atau infeksi saluran kemih, sebenarnya kondisi apa sih dok ini? Karena pasien tuh kalau datang biasanya mengeluhkan apa gitu dok. Jadi yang itu terus dokter, apakah gejalanya ini sama dengan kondisi yang lain atau ada gejala spesifik yang sangat khusus? Silakan dokter. Baik, jadi infeksi saluran kemih itu adalah adanya kuman atau bakteri yang dia itu berkoloni gitu ya, atau menempati saluran kemih kita yang seharusnya tidak boleh ada di situ. Nah, jadi mengapa bakteri itu bisa ada di situ? Ya tentu banyak faktor ya. Biasanya sih karena misalnya personal hygiene-nya kurang baik misalnya ya. Salah satunya begitu. Jadi intinya adalah infeksi saluran kemih itu ada bakteri di saluran kemih. Yang paling sering dan yang paling mudah kita evaluasi itu di kandung kemih ya. Karena saluran kemih itu kan ada ginjal, ada ureter ya, kemudian ada kandung kemih yang menampung urin, kemudian saluran untuk keluarnya ada uretra. Nah, yang paling cepat atau mudah terinfeksi itu di yang paling bawah ya, uretra dan saluran kandung kemihnya itu. Jadi dua tempat ini yang sering didatengin oleh bakteri yang berkoloni tadi. Karena paling luar ya. Katanya ada bakteri baik dok.
Ya. nggak Iya, boleh terlalu benar. bersih gitu-gitu kan kalau kita pakai pembersih. Jadi Betul. bedanya apa dok bakteri-bakteri itu? Jadi ada yang namanya kalau di perempuan itu ya, di perempuan itu ada namanya flora normal vagina, ya flora normal vagina mungkin kita tahu bakteri Lactobacillus ya, mungkin kalau kita produk-produk komersial yang Mengandung betul Lactobacillus, ya itu salah satu contoh flora normal, bakteri baik ya, baik itu dalam artian dia ada di situ, tapi dia tidak menyebabkan penyakit, justru membantu istilahnya mengeliminasi, membantu menghilangkan bakteri-bakteri patogen, bakteri-bakteri jahat yang ada di area vagina, begitu. Bakteri lurus ini ya. Betul. Terus ada juga bakteri yang mengganggu tadi. Betul. Namanya apa saja dok kalau yang bakteri yang tadi kan dia namanya Lactobacillus nih. Kalau Iya, yang benar. bakteri yang jahat-jahat ini. Kalau bakteri yang jahat ya, untuk yang penyebab infeksi saluran kemih yang paling sering itu adalah bakteri Escherichia coli ya. Jadi bakteri E. coli itu adalah bakteri usus sebenarnya ya. Dia bisa dibilang flora normal di usus, hanya dia akan menjadi masalah kalau dia pindah tempat, bukan di tempatnya. Nah, kalau dia, nah secara anatomis orang perempuan itu kan pertama uretranya ya, saluran kencing di luarnya itu lebih pendek dari laki-laki, kemudian berdekatan dengan vagina dan berdekatan dengan lubang anus. Nah, jadi hal itu yang menyebabkan mengapa perempuan itu lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Jadi, lubang anus itu adalah lubang pembuangan yang memang kotor begitu ya, banyak bakterinya. Dan kalau kita salah, misalnya salah dalam membersihkan, itu bisa pindah ke vagina dan itu bisa naik ke uretra saluran kemih dan itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Gejalanya infeksi sendiri tadi dok, apakah keputihan atau gatal atau apa gitu dok? Ya, kalau fokus untuk infeksi saluran kemih, biasanya pasiennya ada keluhan anyang-anyangan. Ada rasa pengen buang air kecil discomfort gitu ya, nggak nyaman rasanya, nyeri enggak, tapi kayak ada sesuatu yang ganjel gitu ya. Kayak gandol kalau bahasa banyak orang bilang. Ingin pipis tapi nggak bisa Iya. keluar Benar, gitu ya. kadang-kadang begitu ya. Itu tanda awal bahwa jangan-jangan ini infeksi ya. Kita startnya dengan anyang-anyangan. Nah, kalau sudah istilahnya denial, dibiarkan atau telat gitu ya mengobati, mungkin bisa sampai berdarah. Jadi pipisnya atau air kencingnya bisa hematuria ya, mengandung darah. Kemudian bisa demam ya, namanya infeksi pasti respon badan berupaya untuk apa ya, memberi tanda supaya ayo segera diobati gitu ya. Jadi responnya demam, itu salah satu. Kemudian kalau sudah ekstrim bisa bernanah, nyeri tekan di atas perut itu ya, di perut ditekan itu nyeri. Itu kira-kira tanda yang Ada pembengkakan begitu awal. Pak dok? Pembengkakan kalau dari luar, dari fase akut ya, fase awal tidak sampai pembengkakan, kecuali sudah terlalu lama atau berulang mungkin bisa gitu. Iya. Itu kalau biasanya kita anyang-anyangan itu cuma di terapi minum air yang banyak gitu Ya, dok. betul. Nggak itu dok? Jadi memang iya, konsumsi air yang cukup pada dewasa muda kan paling tidak 2 liter dalam waktu 24 jam gitu ya. Dan fungsi konsumsi air putih cukup itu adalah supaya kita ada proses eliminasi. Jadi nge-flush gitu ya. Nge-flush dengan cara mengalirkan urin keluar. Nah, kalau air yang kita konsumsi itu kurang, maka proses irigasi, flushing dan sebagainya itu tidak terjadi. Dan itu yang bisa menyebabkan kuman di dalam itu jadi jadi berkoloni, membuat kelompok dan sebagainya. Jadi kenapa kita harus minum banyak supaya ada terjadi irigasi dan itu nge-flush ya, flushing kuman yang ada di situ bisa keluar. Betul. Jadi terapinya betul ya, itu bukan Betul, mitos betul, gitu ya. Iya. betul. Oke. Nah, ini juga pernah terjadi pada ibu saya karena nahan kencing. Ya, Biasanya nahan betul, pipis nanti betul. aja. Bisa jadi Itu pengaruh ya. Iya, benar. Jadi kapasitas kandung kencing kita itu kurang lebih 500 cc. Kemudian ada respon rasa ingin berkemih itu bisa bila terisi sekitar 200 sampai 250. Dan memang pada kebiasaan yang menahan kencing itu memang salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Karena apa? Di situ terjadi bendungan ya. Ada bendungan, kemudian ya
bila di situ sudah ada bakterinya, maka semakin gampang dia numpuk di situ dan berkoloni di situ, dan itu memang iya benar. Nah, itu ya bagi yang biasanya nahan pipis, sekarang sudah dieliminasi itu. Minumnya saya minum cukup, tapi tetap nahan pipis. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Udah rame dia kayaknya nih. Selamat pagi, Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sumarwito. Ya, untuk pencegahan ya, kan sekarang ini kalau Islam ya di KUA itu kalau mau kawin itu kan perempuan tuh harus periksa dulu, harus periksa dulu di kesehatan, dan juga harus itu apa? Kalau pakai BPJS gratis, tapi kalau bayar kurang lebih 100 atau berapa gitu ya. Ini kan anak saya kan nanti tanggal 1 Januari itu mau kawin. Wah, selamat ya. Ya. Terus itu kan juga diperiksa ya kan. Terus kan kadang-kadang begini, ada saudara itu yang mau kawin juga dengan TNI atau Polri. Itu juga diperiksa asli apa enggak gitu loh. Itu ada kan asli, istilahnya perawan apa enggak kan gitu loh ya. Itu bisa dokternya itu bisa tahu, ya kan bisa tahu kalau dokter itu kalau enggak dia bisa ngerti bahwa ini sudah enggak asli atau gitu. Itu karena bisa dipalsukan ya. Terus ada yang juga bisa keluar darah tapi digawe-gawe itu juga bisa. Tapi kalau wangel ya kalau perempuan ya, kalau laki-laki itu kan ngomongnya aku Joko kan enggak dokter juga bisa tahu kalau laki-laki itu enggak Joko apa sudah bukan Joko gitulah. Itu gimana dan laki-laki itu juga nanti kalau mau kawin itu juga mau diperiksa lagi di dinas kesehatan setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbeda tema ya. Iya, pemeriksaan virgin pernikahan, virginitas ya. Ini seperti apa dok? Ya bolehlah sedikit ya Pak. Yang sepengetahuan dokter aja gitu, dokter. Mungkin nanti bisa adakah perbedaan pemeriksaan antara laki-laki dan juga perempuan sebelum menikah gitu dok? Baik, terima kasih. Jadi terus terang ini bukan kompetensi saya secara umum ya, tapi begini. Pemeriksaan virginitas itu memang pada beberapa instansi, tapi setahu saya yang untuk TNI sudah dicabut rasanya ya. Koreksi kalau saya salah ya. Intinya adalah supaya apakah dokter bisa mengetahui? Dokter bisa mengetahui ya, karena kita bisa mengevaluasi selaput darah ya masih utuh, intak atau sudah pernah kena trauma ya, baik itu trauma benda tajam ataupun benda tumpul. Nah, dokter mungkin khusus ke SPOG gitu ya, kompeten dalam artian memeriksa itu. Ya, jadi kita bisa tahu ini bisa masih utuh atau tidak. Itu. Kemudian apakah bisa dipalsu dan sebagainya? Pertanyaannya agak sulit dan bias mungkin ya. Jadi karena begini, memang ada tindakan yang bisa melakukan kurang lebih seperti itu ya, bukan memalsu sebenarnya ya, repair mungkin ya, vaginoplasti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Cuma ya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, kemudian perlu evaluasi oleh subspesialis yang begitu-begitu. Jadi nggak bisa secara umum atau dokter di vaskes tingkat 1 atau vaskes kesehatan institusi gitu ya, kalau tanpa ada dokter yang memang ahli di bidang itu. Ya, saya tidak terlalu bisa menjawab banyak karena topiknya agak-agak sensitif juga ya. Ini mungkin bisa dikonsultasikan seperti di fasilitas kesehatan untuk misalnya berkonsultasi sebelum menikah seperti apa dan lain sebagainya gitu ya, untuk sahabat-sahabat Merkuri. Nah, kita kembali lagi ke tema terkait dengan infeksi saluran kemih pada perempuan apa dan bagaimana. Nah, ini untuk pemeriksaannya dok, karena dulu ini pengalaman pribadi ya sahabat, ibu saya sebelum akhirnya terdiagnosis benar-benar ISK itu diagnosis awalnya adalah ada massa, entah itu tumor atau kanker dok. Awalnya karena memang bukan ke dokter spesialis, hanya pemeriksaan mengeluh saat dipegang perutnya itu sakit, pipisnya juga anyang-anyangan itu terus yang terjadi. Takutnya kenapa karena
Ibu saya waktu itu menggunakan KB, takutnya berhubungan dengan KB-nya. Saat pemeriksaan ada masa, kemudian bingunglah karena ada diagnosis kanker, tumor dan lain sebagainya. Kakak saya menganjurkan untuk second opinion, akhirnya ke rumah sakit lebih besar dan pemeriksaan spesialis. Waktu di USG ternyata ISK dan itu leganya luar biasa. Apakah untuk diagnosisnya itu harus seperti apa sih dok? Baik. Yang harus dilakukan supaya tidak salah seperti apa yang rasa ibu saya gitu. Iya, mungkin Saling kalau terkait atau tidak gitu. Iya, Iya, apakah sama ada baik. Jadi memang kalau kita startnya dari keluhan nyeri perut atau keputihan gitu ya, maka akan banyak kemungkinan diagnosisnya ya. Mulai dari tumor jinak, tumor ganas, kemudian keputihan yang biasa yang normal sampai dengan infeksi saluran kemih. Nah, sudah benar tindakannya untuk memeriksakan ke dokter, nanti biasanya dilacak, dievaluasi anamnesis, ditanyakan bagaimana riwayat penyakitnya. Apakah memang ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan infeksi, begitu ya. Kemudian apakah memang ada arah-arah yang mengarah kepada tumor, gitu ya. Jadi diperiksa itu. Kemudian setelah dilacak historisnya, maka akan beralih ke pemeriksaan fisik. Kemudian fisik itu dilihat biasanya dari luar kemaluannya, kemudian dilihat lebih dalam. Bila itu tidak ada tanda-tanda adanya tumor, baik itu jinak ataupun ganas, maka biasanya dilanjutkan ke pemeriksaan laboratorium. Nah, pada kasus infeksi saluran kemih itu yang paling penting adalah pemeriksaan urin. Ya, jadi tes kencing, bila tes kencingnya itu nanti ada hasil di mana ada bakterinya, ada sel darah putih, ada sel darah merahnya, kemudian ada produk bakteri yaitu nitrat ya. Jadi itu kemungkinan besar ya, saya bilang masih kemungkinan karena pemeriksaan urin lengkap itu juga biasanya kadang-kadang masih perlu konfirmasi dengan yang lebih lanjut. Biasanya itu sudah 80% mengarah ke infeksi saluran kemih. Jadi yang paling penting untuk SK adalah saluran pemeriksaan urinalisis, urin lengkap ya. Nah, apa ada kaitannya dengan tumor kandungan begitu ya? Secara langsung tidak ada kaitannya. Misalnya pada kasus tumor jinak seperti miom atau kista ya, tidak ada kaitannya kecuali besar sekali sampai mengganggu irigasi kencing. Misalnya membuntu saluran kencing. Nah, itu beda cerita, itu karena efek mekanis ya, karena ditekan gitu ya, ditekan lama kandung kencingnya jadi terganggu irigasinya, itu jadi bisa komplikasinya ke ISK. Jadi tidak berkaitan secara langsung kecuali memang sangat besar atau sangat mengganggu irigasi. Iya. Kira-kira. Jadi begitu. Nah, jadi pemerintah memang kalau sudah merasa beberapa gejala tadi seperti anyang-anyangan, kemudian pipis yang sudah ada darahnya, itu dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan gitu ya dok ya, urin yang terpenting karena memang waktu itu ibu saya hanya pemeriksaan biasa saja, baru di rumah sakit lab lain sebagainya USG dan itu ya. Ada kesimpulan. Nah, SK itu. Dok, kalau kayak gini tuh laki-laki nggak ada ya, maaf. Ya. Oh iya. Atau hanya perempuan saja? Perempuan aja kena ISK. Karena yang sering anyang-anyangan itu perempuan. Iya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Kenapa perempuan itu lebih rentan pada ISK? Iya. Ya, begini. Pertama, memang secara ada dua garis besar ya. Pertama, secara anatomi struktur memang uretranya lebih pendek ya, lebih pendek dari laki-laki. Karena uretra perempuan atau saluran yang paling luar itu hanya 3 cm sampai 4 cm. Kemudian posisinya memang dekat dengan vagina dan dubur ya. Itu faktor utama kenapa perempuan itu lebih sering ya. Kemudian ada faktor fisiologis yaitu fitrahnya perempuan ini mengalami mens ya, di mana setiap bulan mengeluarkan darah, dan itu adalah kondisi yang menyebabkan area intim itu relatif lebih lembab gitu ya, relatif berdarah dan sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang juga menjadi faktor pemicu terjadinya infeksi saluran kemih. Beda dengan laki-laki. Pertama, uretranya di luar ya, beda sama perempuan, uretranya bisa 8 sampai 10 cm, kemudian lokasinya berbeda dengan perempuan dan tidak ada fase fitrah menstruasi itu enggak ada. Jadi itu yang kadang-kadang bisa dijadikan faktor kenapa perempuan lebih rentan terjadi infeksi. Tapi laki-laki sebenarnya bisa juga ya, Oh, dok, bisa. kalau kena bakteri-bakteri itu Bisa, tadi. sama saja. Jadi infeksi
ISK tetap bisa terjadi pada perempuan, pada laki-laki, dewasa maupun anak-anak semuanya sama. Cuma ini kan anak-anak juga sering benar. Cuma ini karena lebih rentannya memang pada perempuan. Betul. Nah ini sebelum kita membahas lebih jauh, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Dan sahabat, saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber berkaitan dengan tema infeksi saluran kemih pada perempuan apa dan bagaimana di 08173096, baik itu di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger ataupun di line telepon di 562 0096. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema infeksi saluran kemih pada perempuan apa dan bagaimana bersama dengan Dr. M. Dimas Abdi Putro SPOG. Ya, sahabat, berkaitan dengan hal tersebut ini sudah ada yang masuk bertanya, Dok, dari Ola. Mau tanya bagaimana menghilangkan anyang-anyangan yang sering kambuh. Nah, ini sering juga, Dok, dialami. Anyang-anyangan, kondisi anyang-anyangan yang seperti apa ini yang harus sudah diperiksakan, atau anyang-anyangan itu hal yang lumrah atau sudah menjadi warning, Dok? Oke. Baik, pertama begini, normalnya adalah kita nggak ada keluhan. Nah, itu harus jadi istilahnya acuan ya. Kalau kita ada keluhan, maka ada sesuatu yang nggak beres karena badan kita udah ngasih kode gitu ya. Oh, ini ada kode anyang-anyangan, berarti ada sesuatu yang harus diperiksakan. Kalau sudah ada anyang-anyangan, maka mungkin ya langkah pertama adalah coba pengobatan non medis, misalnya kurangi kebiasaan sering nahan kencing misalnya ya. Kemudian banyak minum air putih ya, begitu yang non medis dulu, kemudian jaga personal hygiene ya. Ada juga kebiasaan pakai douche ya, sabun sirih gitu. Bersih kewanitaan itu ya. Betul. Ya, kadang-kadang itu tidak terlalu dianjurkan kalau penggunaan yang berulang dan jangka waktu lama, karena memang mengganggu mengganggu mana pembunuh bakteri flora baik gitu normalnya, betul, dan itu bisa pencetus infeksi juga. Nah, kebiasaan kalau terlalu steril juga nggak bagus ya, Dok ya? Apa? Terlalu steril, Betul. bersih. Vagina nggak boleh steril, karena vagina itu harus terjaga keasamannya, pH-nya harus terjaga, karena kalau terlalu steril justru nggak baik. Begitu. Nah, itu tadi yang perlu dikerjakan. Misalnya membaik, oke, selesai mungkin ya. Tapi misalnya belum membaik, maka segera periksakan ke dokter sebelum terlambat. Paling tidak periksa ke dokter umum terdekat gitu ya. Dievaluasi apakah hanya anyang-anyangan atau jangan-jangan ada tanda lain yang perlu kita evaluasi ya. Bila memang ada tanda-tanda lain atau memang ada arah ke arah infeksi saluran kemih, biasanya dokter akan memberikan obat antibiotik ya, yang harus diminum dengan tuntas, dengan selesai. Kalau masih berulang, nah ini yang harus jadi catatan. Jangan-jangan bukan hanya infeksi saluran kemih. Siapa tahu misalnya ada batu saluran kemih yang tidak ketahuan. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Di ginjalnya ya. Betul, bisa di ginjal, bisa di kandung kencingnya, bisa di saluran ureternya. Nah, kalau ada yang seperti itu ya perlu tindakan lebih lanjut tentunya ya. Mungkin perlu pemeriksaan USG dan sebagainya ditentukan. Jadi kalau anyang-anyangan berulang, ya sudah dilakukan non medis sudah, kemudian medis juga sudah berulang, saran saya sih periksanya lebih lengkap ya. Jangan-jangan ada batu, atau mungkin kalau pasien yang sudah 50 tahun lebih gitu, mungkin ada kencing manis gitu ya, bisa jadi pemicu juga yang berulangnya itu ya. Atau ya itu tadi ada massa ternyata. Nah, itu beda juga kan. Anyang-anyangan itu kan keluhan pasien ya, subjektif gitu ya. Kita harus periksakan pastinya ini apa, kenapa kok dia umum banget ya. Betul. Jadi itu yang perlu dicari. Jadi kalau memang misalnya anyang-anyang itu berulang, kemudian kok ini rasanya lebih sering, nah itu sudah harus mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Ini pertanyaan dari Mbak Reni, apa ada hubungannya ISK dengan kesehatan ginjal seseorang? Seperti jika ISK-nya ini terus-menerus, apakah bisa menyebabkan batu gitu ginjal? Iya, betul. Pertanyaan bagus sekali. Jadi ISK itu sebenarnya terbagi dua ya. Yang bawah, yang saluran kencing ya, itu sistitis namanya. Yang atas itu yang pyelonefritis, itu yang sudah komplikasi ke ginjal. Jadi ada kaitannya. Kalau ISK yang ringan, istilahnya yang akut itu tidak segera diobati, kemudian bakteri itu jalan-jalan ya, naik ke saluran kencing, kemudian naik ke atas ke ginjal, dan dia jadi kolonisasi di situ di ginjal, dia memproduksi nanah, dia memproduksi segala macam ya. Bisa jadi gagal ginjal, bisa jadi buntu ginjalnya ya, dan itu bisa
pielonefritis namanya. Jadi nanah kencingnya itu bercampur dengan nanah. Bisa sekali ya. Jadi kalau memang ada keluhan ISK, infeksi saluran kemih, maka jangan terlambat pengobatannya. Jangan dianggap remeh gitu ya, ternyata Betul, bisa. Bisa jalan-jalan soalnya Iya. bakterinya ini berkelana. Waduh, ini juga Jadi harus bisa sebaliknya ya, mungkin dari saluran kemih kemudian menjadi gangguan di Ginjal. organ Betul. ginjalnya atau sebaliknya gitu ya. Iya, Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Kalau kadang orang terutama perempuan, Dok, misalnya kalau anyang-anyangan, gak apa-apa minum obat yang kemarin diberikan dokter. Nanti anyangan lagi timbul lagi, nanti minum obat itu yang harus misalnya kalau berulang sudah berkali-kali itu yang sudah harus menjadi Betul, perhatian. perhatian. Ya. Iya, Jangan dianggap remeh. Betul. Anyang-anyangan aja iya. Kalau lama-kelamaan juga Betul. nanti terganggu organ lainnya juga ya. Dok, ini berkaitan dengan infeksi saluran kemih. Kalau tadi berulang ya, apakah ini juga bisa dikatakan sembuh total, tidak pernah kambuh-kambuh lagi kalau Baik. ISK ini? Iya, bisa. Jadi ISK itu bisa sembuh total dengan catatan yaitu tadi ya, obatnya diminum rutin ya, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruknya yang kurang baik terkait personal hygiene, kebiasaan membersihkan organ intim yang kurang benar gitu ya. Itu perlu dikerjakan. Yang sering jadi catatan biasanya arah cebok gitu ya. Arah cebok harus dari depan ke belakang. Ya, harus membasuh kemaluan tuh dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, supaya kuman yang dari belakang nggak pindah ke depan karena gerakan tangan kita. Jadi arah ceboknya harus diperbaiki. Kemudian yang tadi penggunaan douche gitu ya. Kemudian minum air itu. Penggunaan ini kayak pembalut-pembalut begitu, Dok? Pembalut- Panty liners misalnya. Iya, Mengganggu nggak ya? Itu juga jadi banyak pertanyaan ya. Saya juga sering dapat itu. Jadi begini, intinya adalah kondisi lembab itu berisiko terjadinya infeksi. Nah, kalau penggunaan panty liner itu kan pasti lebih lembab karena kan Padahal tujuannya biar kering, tapi kelamaan begitu. kalau penggunaannya terlalu lama Iya. itu bisa jadi masalah baru. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau saran penggunaan panty liner itu hanya bila perlu, misalnya supaya kerja nggak terganggu, gitu aja. Nanti setelah itu, iya betul. Setelah itu harus dilepas dan gunakan pakaian dalam yang longgar, ya, supaya kolonisasi bakteri nggak terjadi di situ. Betul. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ira. Dok, tadi dokter mengatakan usia menopause juga berpengaruh terkait dengan ISK. Kalau anjurannya seperti apa? Apakah harus minum banyak air putih? Katanya lansia juga tidak boleh minum air putih terlalu banyak. Penjelasannya seperti apa, Dok? Nah, Takut ini ya kontra dengan Iya. penyakit yang lain mungkin. Gimana, Dok? Begini, jadi memang menopause itu kan istilahnya perempuan sudah kehabisan estrogen ya. Jadi hormon yang biasanya muncul sejak dia mens pertama sampai kalau usia Indonesia sih rata-rata 51 tahun ya usia menopause, itu estrogen sudah habis. Dengan tidak adanya estrogen itu, hormon perempuan itu menyebabkan perubahan keasaman lingkungan vagina. Jadi flora normalnya berubah, kemudian pH-nya jadi lebih basah dan sebagainya, dan itu jadi pemicu untuk tumbuhnya bakteri-bakteri yang patogen yang jahat tadi. Nah, pada kasus menopause, apakah dianjurkan minum banyak air? Tidak bisa dipukul rata ya. Jadi memang penggunaan 2 liter per 24 jam itu pada dewasa muda ya, yang aktivitasnya masih baik gitu ya. Kalau pada menopause biasanya kita kurangi sekitar 1.500 cc, 1,5 liter per 24 jam. Nah, cuma harus dipastikan juga jangan misalnya ada kendala pada ginjal misalnya ya, ada penyakit bawaan atau penyakit dasarnya dengan hipertensi dan gagal ginjal atau kencing manis dengan gangguan ginjal. Ya tentunya pasti menyesuaikan, harus menyesuaikan, tidak bisa dipukul rata harus 1.500 per 24 enggak bisa. Jadi tergantung, kalau misalnya memang hanya untuk pencegahan maka bisa digunakan aturan kira-kira 1.500 cc per 24 jam, itu aja. jadi tidak saya untuk Bu Ira nggak semua Bu misalnya minum banyak air kemudian bisa menghindarkan, tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, ini pertanyaan dari Bu Sita. Dok, minuman probiotik yang dijual di banyak supermarket benarkah memiliki manfaat bisa menghindarkan kita dari ISK? Kalau iya, berapa batas aman kita untuk mengkonsumsinya? Selain itu mungkin juga yogurt ya, Dok ya? Ya. Betul. Ya, gimana, Dok? Jadi probiotik itu memang sudah banyak yang meneliti ya. Memang ada istilahnya itu terapi tambahan untuk pencegahan infeksi. Mungkin pada kasus-kasus diare pada anak itu sekarang pilihan
pertamanya itu ada probiotik ya, dan ini juga memang sudah diteliti pada ISK dan keputihan ya, dan memang memberi manfaat untuk mengurangi gejala keputihan ya. Tidak secara langsung mengurangi gejala ISK-nya, karena kalau ISK kan sudah terjadi ya. Jadi yang penting itu adalah pencegahannya. Nah, begitu. Jadi boleh minum probiotik untuk dosis pastinya memang karena probiotik ini sifatnya dalam tanda kutip suplemen ya. Minuman jadi, ya. ringnya aman-aman aja ya. Mungkin 1 takaran per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan probiotik kita ya. Iya, kira-kira begitu. Jangan berlebihan kalau memang misalnya 1 gelas atau apa, nggak usah 1 liter juga dihabiskan. Betul. Diabetes naik. Baru nanti karena tetap mengandung kalori ya. Nah, kalorinya sewajarnya saja untuk minuman-minuman probiotik. Nah, ini kalau untuk pengobatan atau terapi yang biasa dilakukan untuk ISK itu, apakah karena ini kan kebanyakan dari bakteri, apakah hanya terapi antibiotik obat luar atau seperti obat apa? telan gitu dok? Ada yang kombinasi nggak gitu misalnya? Oke, baik. Terapi utama kalau memang sudah pasti infeksi saluran kemih, maka pilihannya adalah antibiotik. Nah, jadi penggunaan antibiotik memang pilihan utama untuk mengatasi obat saluran kemih. Jadi obat antibiotik itu memang idealnya adalah sesuai dengan bakteri yang ada di situ. Nah, misalnya dalam perjalanan kita kan itu kan dengan cara harus kita kembangbiakkan bakterinya ya, kultur namanya, butuh waktu. Jadi mungkin sementara menggunakan antibiotik yang luas yang bisa kira-kira membunuh kuman di daerah situ. Nah, biasanya nanti dokter sudah bisa menjelaskan seperti itu. Oh, ini pilihannya obat ini. Nah, itu harus diminum dihabiskan. Kalau antibiotik jangan putus-putus ya, jangan hanya kalau ada gejala keliru ya, harus habis sampai selesai. Meskipun sudah berkurang gejalanya ya dok ya? Betul, nggak boleh. Antibiotik paling enggak penggunaannya 5-7 hari, itu baru benar-benar tuntas. Karena kalau enggak bakterinya jadi kenal, jadi kebal. Nah, suatu saat dia recurrent berulang, nggak mempan dengan antibiotik itu. Udah pacaran dia, udah kenal. Sudah tahu triknya, cara udah bisa lolos dia. Jadi jangan biarkan bakteri itu berteman. Berteman dan belajar. Betul, harus dieradikasi, dibunuh. Jadi gitu ceritanya. Karena selain itu mungkin ada obat yang mungkin yang luar ya, vaginal misalnya kita, apakah diperlukan itu dok? Betul, memang ada beberapa preparat yang dimasukkan ke dalam organ intim gitu ya, yang seperti peluru itu biasanya isinya adalah probiotik juga ya. Probiotik juga itu ya sama fungsinya seperti probiotik pada umumnya ya, sifatnya membantu. Terapi utama tetap adalah antibiotik ya, gitu. Untuk mungkin percepatan aja mungkin dok ya. Iya betul. Tapi Supaya lebih banyak bakteri baiknya gitu ya. Dosisnya tapi kan sekali biasanya dok ya kalau Iya, yang begitu ya, tidak betul, setiap tidak hari berulang, diberikan. betul. Karena tidak nyaman juga Iya. penggunaannya. Betul. Harus dengan tidur kalau nggak salah ya, kalau berdiri pelurunya jatuh. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Putu, dok, apakah gejala ISK pada anak-anak dan laki-laki itu sama dengan gejala yang terjadi pada perempuan? Baik, pada umumnya gejala ISK sama ya. Pada umumnya gejala ISK jadi demam, nyeri saat berkemih ya, kemudian nyeri tekan di area atas kandung kencing itu. Kemudian bila sudah parah bisa kencing dengan dicampur darah atau nanah. Sama. Yang membedakan biasanya kalau anak-anak mungkin dia nggak bisa mengeluh ya, bisanya nangis, bingung rewel gitu ya. Betul. Ya, dok ya. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu kebersihan area organ intimnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau laki-laki ada yang namanya fimosis ya. Jadi kulit kepala penis itu nggak bisa ditarik ke bawah dan itu biasanya harus dikitan. Itu bisa menimbulkan koloni kuman di situ. Ya. Nah, untuk yang perempuan, nanti kan sekarang kan bisa potty training ya, zaman sekarang kan anak-anak kecil udah diajari ke toilet. Nah, itu mungkin sejak dini sudah diajari cara membersihkan yang benar, bagaimana arahnya, menggunakan air yang bersih, tidak perlu dibersihkan, tidak perlu menggunakan antiseptik, alkohol dan sebagainya gitu. Dan jangan lupa setelah selesai basuh gitu ya, harus dipastikan kering. Dikeringkan dengan kain bersih atau handuk bersih atau tisu kering gitu ya. Nggak boleh yang nggak perlu yang ada tisu basah atau nggak perlu ya. Antiseptik, alkohol nggak perlu, cukup yang kering. Baru kemudian digunakan lagi celana dalamnya. Jadi lebih ke
Kalau pencegahannya. bayi-bayi itu kan biasanya dari pampersnya kan dok ya, itu yang kelamaan pakai itu diapers sih. betul itu perannya orang tua ya paham terkait ini, karena kalau bayi kan ya mereka taunya nangis aja. Jadi jangan terlalu lama juga itu pakai diapers karena Iya. bakteri E. coli-nya itu kalau pas ada di kotorannya kan bisa masuk ya dok ya, Iya, itu betul. kelamaan itu. Kasihan juga kalau anak kecil kena. Nah, karena nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Nah ini apa berkaitan juga dengan gejalanya, apakah sama dengan yang banyak terjadi akhir-akhir ini, yaitu gagal ginjal, pipisnya apakah berkurang juga? Hampir sama nggak sih dok? Sedikit-sedikit tentang itu keluarnya dok gitu kan. Gejalanya bisa sama ya, bisa sama karena biasanya ada rasa tidak lampias ya. Udah kebelet pipis tapi rasanya kok masih ada yang ganjel gitu ya. Nah, itu bisa tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu di bawah situ. Yang paling ringan ya infeksi saluran kemih ya, ada bisa seperti itu. Kemudian pada gagal ginjal biasanya ada urin berbuih gitu ya. Kemudian mungkin urinnya sedikit. Nah, kalau urin sedikit sih enggak sampai ke infeksi saluran kemih, enggak sedikit urinnya ya. Tapi urinnya jumlahnya normal. Kalau gagal ginjal biasanya produksi urinnya terbatas sekali ya. Kalau SK enggak. Cuma kalau keruhnya bisa jadi mirip. Ya, bisanya bisa jadi mirip. Karena campur bakteri itu warnanya berubah ya dok ya. Iya, jadi tergantung produk bakterinya di dalam. Kalau dia memang produksinya nanah dan sebagainya gitu, bisa jadi keruh. Warnanya juga keruh. Betul. Iya. Nah, kita ke jeda iklan kembali ya, sahabat, terkait dengan infeksi saluran kemih pada perempuan apa dan bagaimana. Anda masih bisa mengikutinya hingga mendekati pukul 12 siang, dan Anda sekali lagi juga bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, dan perbincangan terkait hal yang dekat dengan kita itu menarik sekali ya. Iya. Karena banyak Apalagi hal. ini terkait dengan hal-hal yang jarang banget kita omongkan Iya, gitu ya. karena masih menjadi, mungkin ada beberapa orang yang merasa risih, nggak nyaman betul. gitu untuk membicarakan hal-hal semacam ini. Padahal ini adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan harus kita ketahui bersama Iya, gitu ya. buat kesehatan Betul. organ intim perempuan, karena ini juga akan menjadi kualitas kesehatan si perempuan itu sendiri ya, gitu untuk rumah tangga atau juga nanti juga bisa diajarkan ke anak-anaknya. Itu yang Gitu. penting juga. Dok, bicara tentang infeksi saluran kemih pada perempuan, ini sesuatu hal yang bisa dicegah nggak sih dok? Dan Misalnya pencegahannya supaya bakterinya nggak ini ya, nggak bakteri- ngedon yang betul. jelek-jelek itu. Supaya bakteri jahatnya tuh nggak terlalu banyak-banyak lah, yang baik-baik saja yang banyak. Mungkin mesti minum vitamin apa gitu Iya. atau makan makanan apa gitu yang bisa mencegah bakterinya ini kerasan gitu di situ. Untuk makanan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan apa Iya. saja. Iya, baik. Oke. Baik, jadi ISK tentu bisa dicegah ya. Yang pertama gaya hidup sehat pasti ya, minum air 2 liter per hari, kemudian bila kebelet jangan terlalu lama untuk nahannya, biasakan segera kencing ya supaya ada proses flushing kuman ya. Kemudian penggunaan douche jangan terlalu berlebih ya. Kemudian pada kasus-kasus ini seksual habit ya. Jadi kita harus menyampaikan bahwa seksual habit itu harus sehat ya. Tidak boleh ya berganti-ganti pasangan dan sebagainya. Itu juga menjadi faktor resiko ya. Kemudian ada juga namanya honeymoon cystitis ya. Jadi pada pengantin baru itu karena frekuensinya gitu ya, frekuensi hubungannya lebih sering, itu juga jadi faktor resiko. Jadi ada saran yang bisa dikerjakan itu adalah setelah berhubungan biasakan untuk berkencing ya, berkemih. Jadi itu juga untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Betul. Nah, apakah ada makanan atau Yang apa khusus yang gitu bisa ya, mencegah gitu, yang Dok? sekarang masih diteliti itu adalah memang buah cranberry, tapi kita jarang ya di Indonesia ndak ada ya. Cranberry itu antioksidannya katanya dipercaya bisa membantu meredakan infeksi saluran kemih ini, cuma masih dalam tahap penelitian. Kemudian yang kedua adalah penggunaan probiotik itu tadi ya. Dan juga ya hindari kondisi lembab ya. Kondisi lembab pada organ intim itu harus sebisa mungkin dihindari ya. Misalnya penggunaan celana harus yang longgar, yang menyerap keringat, hindari penggunaan panty liner yang berlebihan ya. Yang seperti itu ya. Kalau untuk berenang gimana dok? Karena kan apakah ini juga menjadi faktor
resiko juga untuk timbulnya ISK ini, Dok? Berenang secara khusus tidak ya, tidak sebagai ini, karena kolam renang yang sudah terstandar lah, yang sudah itu sudah diberi klorin ya. Klorin itu kan membunuh kuman secara umum. Jadi berenang tidak sebagai ini, sebagai faktor resiko. Ya. Betul, boleh-boleh aja, kecuali memang ya kita lihat kolam renangnya ya, kalau misalnya memang mengkhawatirkan ya jangan nyemplung di situ. Ya, kecuali berenang di banjir gitu ya. Nah, itu beda lagi. Nah, ya. Mungkin kan kalau tamasya kita sering lihat juga di air terjun, Ya, di sungai-sungai. kan itu tidak ada klorinnya gitu ya. Iya, mungkin yang begitu gimana, Dok? Harus segera dibersihkan atau gimana, Dok? Baik. Jadi sebenarnya memang di mana-mana ada koloni bakteri ya. Bahkan mungkin di tempat kita sekitar kita ini ada koloni bakteri. Cuma ada jumlah minimal bakteri yang bisa menyebabkan infeksi ya. Dalam 1 mm kubik itu 10⁵ ya. Jadi 100.000 jumlah bakteri itu baru menyebabkan infeksi. Nah, kalau kasusnya berenang kemudian ya mungkin ada, cuma tidak sampai menyebabkan infeksi. Kira-kira begitu penjelasan ininya ya. Singkat. Apakah setelah berenang di tempat begitu, karena biasanya kan tempat mandinya kan nggak standar gitu loh ya, biasa di tempat wisata itu, jadi berhati-hati untuk perempuan ya. Mungkin bisa menggunakan tisu atau dilap yang bersih begitu. Intinya ya. memang lebih ke kebersihan lingkungan ya, bukan toilet umumnya atau bukan tempat mandi, bukan, tapi lihat kebersihannya dan dicek juga jangan airnya keruh atau enggak. Kalau airnya keruh ya mending tidak ya usah. mungkin bisa dipertimbangkan pindah tempat gitu ya, atau gimana caranya supaya ya nggak di situ gitu. Jadi bukan khusus, karena ada juga yang takut ke toilet umum karena takut infeksi. Betul. Iya, betul itu. Lebih baik nahan pipis gitu, kadang gitu, Dok. Ya dia menahan, iya. Karena nyari yang bagus agak jauh gitu kan. Gitu. Iya sih itu kalau yang sering traveling, perjalanan gitu. Apakah harus menyediakan tisu basah kah? Tisu basah harus seperti apa, Dok? Istilahnya kalau kita darurat kepepet gitu, betul. darurat. Seperti apa untuk membersihkannya gitu? Intinya adalah tuntas, berkemihnya tuntas, nggak buru-buru. Kadang-kadang ada yang karena risih secukupnya, kemudian nanti distatuskan dilanjutkan di tempat lain, jangan lah. Seperti itu iya. Kemudian jadi tuntaskan, kemudian sebisa mungkin ya kering, cukup menggunakan kain bersih atau tisu kering aja, tidak perlu yang segala macam ya, nggak perlu tisu basah, nggak perlu, cukup kering dulu, nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk bersih-bersih di rumah atau di mana gitu ya. Jadi sediakan tisunya bukan tisu basah tapi tisu kering yang harus dibawa kering, gitu supaya ya. tetap kering dan tidak lembab. Dok, kan ada itu yang dosis yang disemprot ke dalam, apakah itu perlu, Dok? Jadi kalau tadi kan mungkin yang hanya untuk di luar itu untuk siri-siri itu, tapi kan ada dosis yang merek B itu kan, kan lagi ada menawarkan juga kan begitu. Ya gimana, Dok? Dosis tidak dianjurkan untuk terlalu digunakan pada area intim ya, karena yaitu tadi mengganggu pertumbuhan flora normal, menggeser keasaman vagina sehingga bakteri yang tumbuh itu justru bakteri patogen, bakteri yang jahat ya. Nah, kapan dosis itu diperlukan? Kalau memang ada keputihan yang mengganggu sekali. Karena penggunaan dosis itu kan langsung keset ya. Benar-benar keset kering gitu ya, dan itu membunuh semua kuman yang ada di situ, termasuk kuman yang baik. Jadi penggunaan dose itu seperlunya, dan memang harus indikasi yang benar ya. Misalnya ya itu tadi, kerja supaya nggak risih, nggak terganggu, oke lah saat itu aja. Setelah itu harus dicari penyebabnya, karena dose itu sifatnya sementara. Nggak boleh tiap hari gitu ya. Karena hanya kan kadang untuk menghilangkan rasa gatalnya itu loh, Dok, mungkin betul gitu. Benar ya, itu tadi memang digunakan seperlunya. Kalau memang masih ada keluhan ya sebaiknya periksa saja, kemudian diobati dengan tepat gitu. Oke. Jadi meskipun ditawar-tawarkan Betul, harus hati-hati. di mana-mana itu belum tentu jadi solusi ya, karena yang benar adalah sesuai dengan indikasinya. Betul. Gitu. Ya, tidak terasa kalau kita bicara yang dekat dengan kita itu 1 jam itu kok cepat sekali. Oh iya, sebentar yang belum kita tanyakan, minuman-minuman tradisional nih, Dok, kan sirih, terus apalagi sih tuh Kunyit asam. Gitu-gitu yang pengaruh katanya itu buat kesehatan organ intim gitu-gitu, perlu nggak sih, Dok, sebenarnya? Memang boleh nggak? Iya benar. Jadi memang terapi-terapi pilihan atau terapi alternatif seperti itu ya di masyarakat kita banyak sekali ya. Segala macam ramuan, segala macam jamu biasanya ditawarkan dengan testimoni-testimoni ya. Testimoni ini kan sifatnya nggak bisa dijadikan acuan ya untuk dunia medisnya, memang harus melewati penelitian. Tapi pada intinya sih begini, selama tidak berlebihan, kemudian kita tahu sumbernya dari mana, kita tahu sterilitas proses pembuatannya, kita yakin
bahannya itu aman, dalam porsi atau dosis yang cukup itu masih dibolehkan ya. Seperti sirih gitu, seperti kunyit itu kan secara umum, bukan hanya untuk organ, secara umum memang bagus untuk kesehatan tubuh, betul. Jadi tidak spesifik ke ini ke situ itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi secara umum memang baik ya. Fitofarmaka itu memang apa istilahnya memang ada manfaatnya lah, ya ada manfaatnya. Cuma memang yang harus kita waspadai kan, kita kan nggak bisa nakar dosis ya kalau itu sirih direbus. Betul, Seberapa Sirih sekilo direbus semua semuanya kan gitu. serba secukupnya, Iya, sirih iya, secukupnya, secukupnya. air secukupnya. Iya. Nah, itu kadang-kadang jadi perhatian khusus lah, jangan terlalu ekstrim. Ada juga nih yang ekstrim pantang obat kimia, tapi proya itu kan juga kimia juga, cuma prosesnya beda. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus rasional, harus benar-benar dipakai lah rasionalitas kita. Ini bener tak ini segini cukup aman tak buat kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebih. Oke, iya. Oke, jadi tetap berhati-hati. Iya. Jangan asal ngerebus dan asal minum, karena juga belum tentu juga manfaatnya bisa sesuai dengan yang karena Diharapkan juga, gitu ya. Karena kan untuk segala penyakit juga ya, dok, ya, kalau Betul. begitu ya. Iya. Jadi sesuatu hal yang berlebihan juga tidak boleh. Saya Sesuatu pernah terlalu ngalamin bersih ya, bersih jeruk nipis berlebihan ya. ternyata berdampak. Pengennya kurus malah sakit. Malah yang lain gitu ya. Betul. Secukupnya dan sewajarnya saja itu Iya, yang terpenting ya. betul. Berkaitan dengan bakteri juga jangan terlalu bersih sekali, karena kita juga membutuhkan bakteri jahat atau Benar. bakteri yang Flora harus yang memang ada normal. ya. Flora apalah itu tadi ya. Dan sahabat, waktunya kita harus undur diri terlebih dahulu, dan terakhir dok mungkin bisa disampaikan pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, baik itu berkaitan dengan ISK untuk menjaga kebersihannya seperti apa, atau sudah merasakan anyangan itu harus melakukan apa. Nggak usah sahabat- ragu-ragu untuk Nah, meriksa. Biasanya kan malu-malu nih kalau mbak-mbaknya gitu. silakan Silakan. seperti apa dok? Baik, untuk sahabat ya, untuk sahabat Merkuri, jadi kenali tanda-tanda awal infeksi saluran kemih. Bila memang sudah mulai ada gejala anyang-anyangan, sebaiknya segera periksakan sebelum terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Dan saran saya harus minum air putih yang cukup setiap harinya. Baik, itu saja pesan saya hari ini. Nah itu ya sahabat, Air jangan putih ya, khawatir. bukan kopi ya. Nah, Bubble-bubble tuh kalau anak muda kan. Aduh, itu kalorinya luar biasa tingginya. Iya. minum air Air putih disesuaikan Minum dengan banyak. kebutuhan gitu ya dok ya. Tapi Thai tea dan lemon tea dan tea. Boleh sesekali. Iya, oke. Dan sahabat, jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal dengan perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 2 November ini, karena Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Jadi terima kasih untuk ID Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa menyaksikan kembali, bisa mengikuti kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita sampaikan kepada Anda sahabat. Saya Andra Lestari dan juga Ya, saya Alat Pratiwi. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih Dokter Dimas. Baik, Kita terima ketemu kasih. lagi di lain Ya. kesempatan. Salam buat dokter-dokter di ID Surabaya. Selamat praktek kembali, dan kita akan bertemu kembali dengan tema-tema yang lebih menarik pekan depan. Pamit dulu, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.